Bismillah, coba bismillah. Mestinya gini, bismillah ini, tapi gini. Masya Allah. Bisa kan kaligrafi itu kan bebas. Masya Allah. Tapi memang gayanya beda-beda Ustadz ya. Kalau kaligrafi itu nggak ada pakemnya Ustadz ya? Ada pakemnya. Cuma kalau aku di kanvas punya khat namanya Sulaimani. Kayak gini nih Sulaimani. Ini contoh yang dibuat Ustadz. Ini la ilaha illallah kan? La ilaha illallah. Nah, masing-masing khatat itu berbeda khasnya. Oke, kalau ini Ustadz buat berapa lama ini? Bisa indah ini? Aku tuh pernah ngelukis sebesar ini 100 painting dalam satu hari. Dan itu dapat penghargaan MURI tahun 2001 sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Kalau 100 lukisan ya? Iya. 100 kaligrafi dalam sehari. Dan waktu itu hasil lukisan itu didonasikan untuk pembangunan pesantren di Sumatera. Dan sekarang alhamdulillah aku lagi ngelukis Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dery ada? Bang Haji. Ada guru kita. Pesan kopi dulu dah. Gayoke. Yang Haji luar biasa. Gue yang biasa Jangan aja, Ji. diaduk. Jangan diaduk. Saya yang biasa aja. Biasa aja ya. Alhamdulillah. Ustadz Dery. Ganteng banget. Masya Allah. Iya, Masya Allah ganteng banget. Pesan kopi dulu. Aku Guru kopi apa? ngobrol perihal iman. Wah, Benar. cappuccino oke nggak nih? Cappuccino boleh ya? Siap, siap. Cappuccino boleh. Oke, saya Atau biasa ngopi aja. luwak susu ada nggak? Oh, luwaknya nggak ada. Ngobrol perkara perihal iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Wah, itu. cocok nih. Mantap banget. Kita luangkan waktu dulu untuk luangkan waktu. Ustadz Dery Sulaiman yang sudah hadir di tempat kopi kita nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sempat les dulu. Nih. Les kaligrafi diajarin. Oh, les kaligrafi. Beda-beda Seni tipis lah ya kaligrafi. hasilnya. Beda tipis ya Ustadz ya? Saya juga bisa sebenarnya. Boleh Bisa. nggak? Coba. Kasih contoh. Belajar. Pakai itu orang santri, pesantren lagi. Oh biasa. Coba kita lihat nih. Habis itu kita nilai ya. Khotnya khot apa kira-kira ya? Khot keriting Apa? ya? Khot keriting. Kita ganti aja yang baru kali ya. Tulus. Sulut. Enggak, nasak saya bisanya. Boleh. Oke, Guru. coba. Maaf Ustadz. Nasak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Waduh. Mantap kan? Nah, ini khot keriting. Gimana Ustadz Dery? Oh keren. Oke, kalau yang ini Ini sesuai kaidah pelajaran sesuai orang dari pesantren. Masya Allah. Nah, Dulu di pondok Di pesantren. pondok belajar ya. Pesantren kilat. Mendapat hidayah, kemudian berhijrah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ustadz Dery Sulaiman. Dikenal sebagai musisi aliran cadas, tak lantas membuat hati Dery keras. Berbagi ilmu agama yang ia miliki, meski kadang harus ke tempat yang tak dianggap suci. Ya, tak hanya di masjid. Ustadz Dery tak segan berdakwah masuk ke dalam diskotik. Bagaimana proses penghambaan diri Ustadz Dery kepada Robnya? Apa yang menjadi titik balik dalam proses mencari jati diri? Nah, saksikan kisah perjuangan Ustadz Dery dalam mencari ridhonya hanya di Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. perjalanan spiritual dari Ustadz Dery Sulaiman Allah. sebelum menjadi pendakwah seperti saat ini. Saya sebetulnya basic itu ada agama karena orang Minang. Kami itu di Minangkabau itu Pak Kiai gadang di surau. Gadang di surau. Besarnya di Besar, musola. besar di musola. Jadi senakal-nakalnya orang Minang, dia punya basic agama. Jadi saya alhamdulillah waktu itu ada Ibtidaiyah, MDA, kemudian sempat 3 tahun pesantren Sanawiyah di Padang Panjang. Nah, di sana itu basic kaligrafi dipelajari. Kemudian setelah tamat Sanawiyah itu terjadi hentakan. Allah kuasa yang membuat jalan hidup seseorang itu berbagai macam. Singkat cerita saya ke Jakarta bergabung bikin band namanya Gibraltar, gabung dengan Betrayer yang bendera kuning kan. Dan siapa yang nggak kenal Betrayer, band metal yang paling disegani lah waktu itu 97, 98 itu. Nah 98 ketika ada huru hara turun presiden, demo besar-besaran saya ke Bali. Di Bali Pak Kiai itu maunya mau jadi orang gila di Bali, hidup tanpa aturan, bebas kan. Karena saya pikir Islam tidak support hobi saya. Hobi saya itu melukis potret, melukis orang, kemudian musiknya metal ya, nggak cocok lah gitu. Ternyata Allah berkuasa memberi saya hidayah itu di Bali. Saya dalam hidup dalam keadaan gelap gulita, tanpa agama, tanpa cahaya. Tiba-tiba harus merasakan indahnya cahaya itu di dalam masjid. 3 hari 3 malam, waktu itu pas nyepi itu.
Nyepi kan nggak boleh keluar. Iya, Nah, jadi momentum nyepi itu saya gunakan untuk itikaf. Mengganti cita-cita yang tadinya dari pengennya dunia saja, sekarang ganti akhirat. Yang tadinya pengen ke Amerika, sekarang pengen masuk surga. Masya Allah, gitu Masya Allah, cita-citanya. kopinya. Allah, Wah, ini kita ngopi dulu nih buat Makasih ya. Fauzi. Saya cuma bisa tulis kaligrafi di susu aja nih. Ini Allah. seni Ustaz juga tadi di nih. kanvas Bang, bisa ini nggak juga. nanti request tulisan Allah di sana? Iya. Wah, ini Sini. kita ngulik Dipelajari- lagi nih. ngulik lagi ya, Iya, pelajari iya. dulu ya. Bisa nama Pak Tila Ustaz. juga bisa sini. Oh, bisa. Bahasa Arab ya. Arab juga nih Bang Dery, guru. Ya. Silakan. Maklum. Harap-harap Masya cemas. Allah. Setelah Ustadz Dery Sulaiman ini memutuskan untuk hijrah begitu ya, dan sudah yakin bahwa membutuhkan Allah, apa yang dilakukan seketika dilakukan saat itu Ustadz Dery Sulaiman? Ya otomatis saya harus mengganti gaya hidup, lifestyle saya harus berubah. Karena agama ini way of life, betul nggak ya? Jalan hidup. Agama ini bukannya sholat, zakat, puasa, haji, umroh bang. Agama ini 24 jam kehidupan ternyata. Bagaimana cara makan, cara minum, bagaimana cara tidur, cara berpakaian. Maka saya memutuskan waktu itu, ya kalau dulu saya mencintai Metallica, saya mengikuti gaya mereka. Sekarang saya mencintai Rasulullah, apa buktinya? Buktiin. Buktinya dong. Kan Nabi bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku dan yang mencintaiku bersama denganku di surga. Sunnah Nabi ini kan banyak, surah, sirah, sarirah, pakaian Nabi, kehidupan Nabi, fikir Nabi. Subhanallah. Maka saya tanya waktu itu, ya, kalau gitu berapa panjang sorban Nabi? Meniru Nabi semampunya, bukan semaunya. Betul, semampu. Semampunya, saya mampu. Kayak sekarang saya pakai tongkat, kemana-mana pakai tongkat kan? Iya. Orang tanya kenapa pakai tongkat? Bukan Saya karena pakai. tuanya. Bukan karena tua. Salah satu sunnah Nabi itu umur 40 tahun itu bertongkat. Tongkat. Bukan karena kita nggak mampu berjalan, tapi sunnah aja. Jadi yang tidak mampu meniru Nabi 100%, jangan tinggalkan 100%. Betul. Itu kan kaidahnya gitu ya Pak Kiai. Kaidahnya begitu. Menarik sekali Ya, ceritanya itu Ustadz dari Sulaiman ya. Ustadz ya, kita tapi ngopi Luar dulu biasa. nih. Ayo, udah keburu Ini luar dingin biasa nih kopinya. kopi ini, Silakan. Masya Allah. Ngobrol Guru Dery. perihal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata saya dapat nasihat dari satu orang guru saya, dia bilang, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi seniman. Bisa. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi anak band, sebelum jadi pelukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam main musik, kamu bisa melukis, supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Betul ya?